Sekalian bersyukur kita kembali berjumpa dalam perenungan firman Allah. Mari kita berdoa ya terlebih dahulu. Bapa, kami terus belajar untuk bergantung kepada Allah dan firman-Nya. Engkau yang menetapkan waktu dan masa. Engkau yang menentukan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Oleh karena itu biarlah mata kami memandang kepada Engkau yang mengatur segala peristiwa dan berharap yang terbaik, karena firman-Mu menjamin bahwa Allah mengatur segala masa depan setiap kami, dan rancangan yang Kau rancangkan buat setiap kami adalah masa depan yang penuh pengharapan, bukanlah rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada setiap kami masa depan yang penuh pengharapan. Kami bersyukur biarlah firman Allah boleh membebaskan kami, memberi kami pengharapan, membangkitkan iman, membuat kami bersuka cita. Amin. Ya saudaraku, ya sekarang kita kembali membahas firman Allah mengenai pengharapan. Di kitab 1 Korintus 13 ayat 13 kita akan membacanya kembali. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi ada tiga hal yang kekal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Tapi biarlah kita kembali ingat bahwa kasih, kalau tidak punya pengharapan juga tidak akan baik ya. Pekerjaan kasih ini sepertinya tidak terlalu mulus atau buta, atau kadang-kadang pekerjaan kasih ini tuh kita hanya mengerjakan tanpa mengerti gitu ya, bahwa ke depan itu Allah menjanjikan sesuatu yang baik. Kita hanya berfokus pada saat ini saja. Nah, di dalam kasih itu ada jerih lelah ya, ada labor of faith, labor of love, ada jerih lelah di dalam kasih. Di dalam iman ada pekerjaan imannya, the work of faith. Dan di dalam pengharapan kini harus ada keteguhan dan melihat ke depan bahwa Allah akan memberi kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Nah, di sini saya akan sedikit membahas ada hal yang berbeda antara iman dengan pengharapan. Seringkali ketika orang berkata iman dan pengharapan, mereka tertukar-tukar ya. Saya pun mungkin kadang ya belum kokoh sekali, tapi mari kita melihat bahwa hal ini tuh berbeda ya. Kita bisa melihat kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, di sini tuh iman tuh berbeda dengan pengharapan, atau lebih mudahnya lagi, iman tuh fondasi dari pengharapan. Jadi iman juga dasarnya apa? Percaya kepada firman Allah yang tidak terlihat. Di sini dikatakan bahwa iman, karena iman kita bisa mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang tidak kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Lalu dikatakan bahwa iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu punya dasar, yaitu firman Allah, sesuatu yang kokoh, sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang mungkin buat mata jasmani kita tuh abstrak. Tetapi imanlah yang menjadikan kita percaya bahwa hal-hal yang terlihat ini awalnya dari sesuatu yang tidak terlihat, bahwa alam semesta segala isinya ini diciptakan oleh firman Allah, dari sesuatu yang tidak bisa dilihat jadi terlihat oleh iman. Nah, di atas iman ini kita bisa membangun pengharapan kita. Sebab kalau tidak membangun berdasarkan iman, pengharapan ini mirip dengan angan-angan. Misalnya angan-angan, aduh pengen jadi orang kaya, aduh pengen jadi konglomerat, aduh pengen punya rumah yang bagus, aduh itu angan-angan. Itu berbeda dengan pengharapan. Pengharapan itu punya dasar, yaitu iman. Iman punya dasar, yaitu firman Allah. Jadi pengharapan itu suatu yang pasti sebetulnya, suatu ketentraman, rasa aman, akan suatu kepastian bahwa Allah tuh akan melakukan yang baik, yang terbaik untuk hidup kita sesuai dengan firman Allah. Tetapi kalau angan-angan tuh hanya keinginan ini, suatu hari saya pengen gini, itu hanya angan-angan, tidak punya fondasi sama sekali. Mungkin terjadi, mungkin tidak.
Tapi pengharapan yang diberikan oleh Alkitab kepada kita orang percaya adalah sesuatu yang punya fondasi, sesuatu yang punya basic, sesuatu yang punya dasar, yaitu iman, dan iman ini bersumber dari firman Allah. Nah, yang kita harus mengerti lagi, iman itu lebih berkorelasi dengan keadaan saat ini. Jadi ketika Alkitab berkata bahwa Paulus melihat orang ini memiliki iman, sembuhlah engkau. Nah, iman itu detik itu juga. Jadi kalau orang ditanya apakah kamu percaya Tuhan akan berbuat ini kepadamu, kalau kita hanya menjawab saya percaya suatu hari Tuhan akan melakukan itu bukan iman, tetapi itu pengharapannya. Iman itu lebih kepada sesuatu yang memang saat ini, detik ini, waktu ini, jadilah sesuai dengan imanmu gitu. Tapi pengharapan ini sesuatu yang akan datang, jadi agak berbeda. Iman lebih berkorelasi dengan keadaan saat ini. Jika engkau memiliki iman sebesar biji sawi dan engkau berkata kepada gunung ini, tercampaklah dan pergilah ke sana, jadilah sesuai dengan apa yang kau katakan. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi iman itu lebih kepada saat ini. Tekankan hal itu. Pengharapan itu kepada sesuatu yang akan kita hadapi ke depan sana. Jadi pengharapan mengacu kepada masa yang akan datang. Jadi mari kita melihat hal ini. Nah, berikutnya seperti yang kita tekankan lagi, tujuan utama atau puncak pengharapan setiap makhluk hidup seperti kita orang percaya ini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali dan penyataannya itu kedua kali. Banyak sekali ayat akan hal ini, tetapi saya akan membagikan kepada kalian ayat yang mungkin juga tidak terlalu sering ya. Kita akan membahas satu kitab, Titus. Kita akan lihat Titus 2 ayat 11 sampai ke 13. Oke. Saya akan bacakannya. Titus 2 ayat 11 sampai 13. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, di sini di ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Jadi, penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia itu dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi, pengharapan kita itu puncaknya adalah penyataan akan hari Yesus Kristus menyatakan diri yang kedua kali dan segala kemuliaannya. Itu adalah puncak pengharapan dari setiap orang percaya, bahkan setiap makhluk ciptaan. Itu adalah pengharapan tertinggi. Nah, jika manusia memiliki pengharapan ini dalam hatinya dengan kuat, ada dampak-dampak, akibat-akibatnya yang akan dia alami. Di sini dibilang bahwa karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, kasih karunia ini bisa mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Jika orang punya, sekali lagi, pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali, dia akan punya motivasi untuk melakukan hal ini. Dia akan meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Nah, jadi kalau kita mengharapkan itu, ada satu daya dorong dalam hidup kita untuk mau meninggalkan kefasikan di dunia ini, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, hidup adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, jadi kita bisa hidup beribadah, kita hidup bijaksana, hidup adil, meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Salah satu kekuatan terbesar adalah karena kita ada pengharapan bahwa Yesus akan datang kedua kali, sehingga kita mau meninggalkan hal-hal yang mengikat kita di dunia ini. Sebab kalau kita tidak punya pengharapan itu, kita akan terikat dengan segala yang ada di dunia ini, menikmati semua ini dan berpikir ya, setelah ini kan hidup cuma satu kali katanya, harus dinikmati. Banyak sekali orang berprinsip seperti itu. Hidup itu cuma satu kali. Selama hidup ya nikmati saja apa yang bisa dinikmati dalam hidup ini. Dia tidak punya pengharapan akan hidup yang akan datang.
Dia tidak punya pengharapan bahwa suatu hari Yesus akan datang kedua kali dan memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh melayani dia, mengabdi kepada dia dan hidup bagi dia, memberikan diri untuk dia. Nah, ketika kita punya pengharapan akan penyataan Yesus yang kedua kali ini, kita jadi punya kekuatan untuk hidup dengan baik, meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Kita juga mau hidup beribadah, hidup dengan baik, dengan bijak, dengan adil, beribadah di dalam dunia yang sekarang ini, yang fana ini, karena suatu hari Yesus akan datang kedua kalinya ini. Nah, secara sederhana, hal ini disingkat, dirangkumkan dengan satu ayat di 1 Yohanes 3 ayat 3 ya. 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi jika orang punya pengharapan ini bahwa suatu hari dia akan menghadapi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Raja dan dari segala raja, dan memberi upah, memberi kemuliaan kepada yang mau berbagi kemuliaan dengan dia, berbagi penderitaan dengan dia, dikatakan orang ini akan menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi kita ada daya dorong dalam hati kita di tengah-tengah dunia yang mengotori kita hari demi hari, dari setiap hiburan, godaannya, setiap entertain dan setiap hal yang ada di sekitar kita yang mencemari hidup kita. Kita jadi punya satu kekuatan untuk menyucikan diri. Di sini bukan menyucikan diri dalam konteks kita bisa menghapus dosa kita sendiri, bukan, tetapi kita akan mempersembahkan hidup kepada Allah, meninggalkan hal-hal yang dosa, meninggalkan hal yang mencemari, meninggalkan hal yang keinginan-keinginan duniawi, hidup yang terikat dengan dunia ini. Kita mulai mundur dan kita mulai memisahkan diri dengan dunia dan menyucikan diri, mempersembahkan diri buat Allah. Nah, barang siapa yang punya pengharapan ini, dia akan menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi, satu dampak yang nyata ketika seorang mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kali dan mengharap menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali itu, dia akan mempersiapkan diri dengan jalan dia terus-menerus menyucikan diri sama seperti Yesus yang adalah suci. Itu dampak yang nyata yang pertama, saudaraku. Dan dampak yang kedua yang jelas adalah bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan ini, dia tidak akan terikat oleh waktu yang ada di muka bumi. Setiap manusia itu seperti terikat, menjadi budak dari ikatan waktu yang ada di dunia ini. Berpikir hidup itu hanya untuk dunia yang sekarang ini. Sehingga orang tuh betul-betul takut akan hari tua, takut akan hari kematian. Mereka tuh betul-betul takut dengan masa hidup mereka di dunia ini. Mereka takut setelah ini mau apa gitu. Jadi ketika orang memilih pengharapan ini, mereka tidak lagi diikat oleh hal-hal di dunia ini dan waktu yang ada di dunia ini. Dia tahu walaupun sekalipun pekerjaannya di dunia ini selesai, waktu yang harus dia jalani dalam kehidupan ini harus berakhir. Dia tidak takut, sama seperti Daniel ketika malaikat Tuhan berkata kepada Daniel, waktumu telah selesai, kau akan mangkat, kau akan dikuburkan, dan kau akan menerima upah pada hari nanti di mana setiap orang benar dibangkitkan, dan kau akan menerima upah yang kekal, dan orang-orang yang benar akan seperti bintang di langit. Jadi Daniel ini siap bahwa hidup di dunia ini harus berakhir. Dia tahu akan ada kehidupan berikutnya di kekekalan. Jadi saudaraku, biarlah ketika kita punya pengharapan akan hal ini, bahwa Yesus akan datang kedua kali, menyatakan diri dan membalikan semua keadaan ini, ada dampak yang nyata. Kita terus-menerus punya motivasi untuk hidup beribadah, menyucikan diri, terpisah dari dunia ini, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi kita, hidup bijaksana, hidup adil. Dan yang kedua, kita tidak terikat dengan waktu yang ada di muka bumi ini. Kalaupun saya harus meninggalkan dunia ini, tidak masalah, karena saya tahu bahwa hidup saya akan kekal bersama dengan Allah selamanya. Jadi kita tidak takut kalaupun waktu kita dunia ini habis. Itu bukan sesuatu yang sangat menakutkan, karena akan ada waktu kemudian yang kekal di mana kita bisa menghabiskan waktu selama-lamanya bersama dengan Allah dan menikmati jerih lelah kita di dalam dunia ini, di dalam mengikut Allah. Biarlah saudaraku punya pengharapan hal ini dalam hidup saudara dan saya. Biarlah kita bersama-sama terus menanamkan pengharapan akan puncak dari pengharapan ini, kedatangan Yesus yang kedua kali.
Kita menanti-nantikan saat itu sambil terus menyucikan diri dan terus berharap bahwa Allah akan datang kedua kali, dan kita terus hidup terpisah dari dunia ini, menyucikan diri, mempersiapkan kedatangan yang kedua kali. Berjarilah untuk hal itu. Biarlah saudaraku, kita ditekankan sekali lagi. Kita punya pengharapan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan sambil menanti-nantikannya dan mempercepat kedatangannya, kita menyucikan diri, memisahkan diri dari dunia ini, meninggalkan semua keinginan duniawi, meninggalkan semua hal yang mengikat kita hidup di dunia ini. Terima kasih, biarlah Tuhan yang menolong saudara dan saya, dan terus-menerus membangkitkan gairah motivasi itu dalam hidup saudara dan saya. Biarlah firman Allah ini memerdekakan saudara dan saya, membangkitkan semangat kita dalam mengikut Allah dan terus beribadah di dunia yang sekarang ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur bahwa firman Allah menyatakan bahwa kami memiliki pengharapan dan akan mencapai puncaknya pada saat penyataan Tuhan. Hari Yesus dinyatakan kedua kali bahwa Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dan memberi kemuliaan kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia dan berjerih lelah bersama-sama dengan Dia. Biarlah kami yang mempercepat dan menantikan kedatangan Tuhan terus menyucikan diri sama seperti Engkau yang adalah suci. Kami meninggalkan kefasikan, kami meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Kami hidup dengan bijak, kami hidup dengan adil, dan hidup dengan beribadah di dunia yang sekarang ini. Biarlah pengharapan ini memampukan kami melakukan semua itu.